aku pengen martabak gitu, tapi aku nggak kasih. Sampai akhirnya ada satu titik, sebenarnya waktu itu aku cuma pengen martabak tipis kering. Aku pengen tuh udah sebulan nggak aku kasih. Akhirnya meledak, waktu itu nafsu makannya meledak, terus aku bener-bener langsung lapar terus. Semua makanan yang aku nggak kasih selama 1 tahun, itu aku membat semua. Jadi kayak bener-bener langsung, padahal udah makan banyak banget, tapi tetap berasa lapar gitu. Terima kasih untuk Natalie sudah mau datang ke channel YouTube saya. Kemarin itu kebetulan saya ketemu videonya Natalie dan tertarik banget dengan ceritanya karena Natalie pernah melewati permasalahan psikologis yang berhubungan dengan makanan, yaitu binge eating disorder. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Natalie bisa memperkenalkan diri dulu sekarang, di mana sedang aktivitasnya apa dan seterusnya. Silakan. Hai guys, jadi nama aku Natalie Francis. Jadi aku itu mahasiswa, aku lagi sekolah di Kanada. Jadi kesibukan aku sekarang sebenarnya sih cuma ngerjain tugas, tapi aku juga suka bikin TikTok for fun aja gitu. Jadi di TikToknya itu, kalau bisa saya mungkin nanti tunjukin di sini, tapi di TikToknya itu Natalie bercerita tentang masalah binge eatingnya. Jadi dulu pernah sempat sampai ada binge eating disorder. Ini juga yang sering saya bilang sih ke teman-teman yang saya advokasikan, bahwa untuk tidak takut terhadap satu jenis makanan tertentu, nggak mengganggu-ganggukan makanan juga istilahnya. Jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan makanan. Terus karena saya lihat dari TikToknya Natalie, saya merasa bahwa ini suatu topik yang bagus yang bisa kita bawakan untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman lebih mengerti. Karena masih banyak teman-teman di luar sana yang saya lihat, di komen-komen TikToknya Natalie juga mungkin ya, di tempat saya juga, banyak yang masih takut sama makanan ini, banyak yang takut sama makanan itu, kalau mau diet harus makan ini, dan seterusnya. Mungkin Natalie bisa menceritakan awalnya dulu banget, kok bisa sampai ada binge eating disorder, itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya awalnya aku kan diet itu selama setahun. Okay. Nah, selama setahun aku berhasil turunin sekitar 15-20 kilo. Okay. Jadi awalnya itu diet aku sehat banget. Tapi karena waktu itu aku kan sering nge-scroll, sama semua orang pasti kita suka nge-scroll ini. Terus aku tuh demen lihat kayak model-model Amerika gitu loh. Mereka kan figurnya kurus banget, terus ya kayak gitu kan. Dan yang aku salah paham adalah aku nggak tahu kalau bahkan itu semua itu badannya nggak asli, itu facetune semua, ya kan. Nah akhirnya terus aku ngerasa, aduh gue gendut banget, harus secepat mungkin, sekurus mungkin, secepat mungkin. Akhirnya dari saat itulah aku pernah waktu itu padahal lagi sekolah, masa sekolah, aku sehari cuma makan 600 kalori. Habis itu aku langsung tiduran, pulang sekolah langsung tiduran karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, langsung udah tiduran, aku lemes gitu. Terus mulai dari situ terus aku mulai makin lama dietnya makin keras. Jadi bayangin tiap hari itu aku cuma makan oatmeal, aku kasihin lada, garam, sama sayur gitu. Aku inget banget itu tuh sekali makan, terus aku nggak kasih diri aku sama sekali makan kuning telur. Terus bener-bener tiap hari makanannya itu nggak pernah nyampe 1000 kalori, dan itu kan akhirnya appetite kita jadinya ke apa sih? Kayak aku tuh kadang gini, aku pengen martabak gitu, tapi aku nggak kasih. Akhirnya kan rasa laparnya tuh numpuk terus kan, appetite-nya numpuk terus. Sampai akhirnya ada satu titik, sebenarnya waktu itu aku cuma pengen martabak tipis kering. Aku pengen tuh udah sebulan nggak aku kasih. Akhirnya meledak, waktu itu nafsu makannya meledak, terus aku bener-bener langsung lapar terus. Semua makanan yang aku nggak kasih selama 1 tahun, itu aku membat semua. Jadi kayak bener-bener langsung, padahal udah makan banyak banget, tapi tetap berasa lapar gitu. Oh, oke. Ini pada saat SMA kelas 3 atau kelas 2? Kelas 3. Itu setiap harinya apa bisa berfungsi dengan normal atau setiap harinya gimana? Kebetulan itu terjadi kayak sekitar 2 bulan sih. Pas sebelumnya itu aku intermittent fasting normal kan. Aku sebenarnya bisa berfungsi dengan normal, cuman secara fisik aku kayak nggak sehat gitu berasa. Bahkan cuma pergi ke supermarket aja, pulang tuh udah capek banget, terus berasa kayak orang sakit gitu. Itu dari berapa dan berapa sih? Dari berapa dan berapa terus ke berapa pada saat itu? Kalau nggak salah, aku lupa deh. Kalau nggak salah, dari 75. Okay. Untuk rendah itu aku pernah 52, 53 kalau nggak salah. Tinggi badan Natalie berapa kalau saya boleh tahu? 170. Oh, wow, sampai 50-an kilo pas itu? Iya. Wow, that's a lot. Banyak banget ya berarti ya. Berarti dari 75 ke 50-an, oke, awal-awalnya dengan intermittent fasting, mungkin mendapatkan hasil, terus semakin turun, akhirnya kok berat badannya makin nggak turun, kalori yang dimasukin semakin rendah, sampai akhirnya terjadi episode binge eating itu ya berarti ya? Iya. Oh, oke, that's scary. Saya dengar ceritanya sih
menyeramkan sih istilahnya, karena nafsu makan itu begitu terkekang selama berbulan-bulan tersebut, baru setelah itu benar-benar dirilis keluar, ada binge eating disorder tersebut, ada binge eating episode tersebut, itu berlangsung berapa lama binge eatingnya itu? Makan sebanyak itu tuh seberapa lama? 3 bulanan lah, 3 bulanan. Selama 3 bulan paling minimal pasti dua kali dalam seminggu deh, pasti aku nge-binge, itu aku inget banget. Tapi waktu itu aku jadi tuh mikirnya kayak oke, hari ini binge, besoknya cut, kayak orang gila gitu kan, besoknya cut. Jadi kayak ibaratnya secara kasarnya oke, dia masih ada balance-nya lah gitu. Tapi habis itu begitu udah kena pas waktu itu tuh parahnya adalah aku selama sebulan tiap hari aku nge-binge karena udah nafsu makannya udah nggak jelas gitu kan. Itu yang parahnya di situ, jadi langsung naik lah. Aku inget banget, padahal cuma sebulan langsung naik 10 kilo. Sorry saya tanya ini, tapi ada tendensi untuk memuntahkan kembali makanan atau apa? Ada rasa bersalah atau gimana pada saat itu? Merasa bersalah, iya, merasa bersalah banget. Sama aku ngerasa kayak, aduh, aku waktu itu udah diet lama banget, masa kayak gini sih, ya kayak gitulah. Ada orthorexic thinking nggak pada saat itu? Kayak merasa kayak makanan harus bersih lah, makanannya harus yang clean food, low calorie food gitu-gitu nggak? Sebenarnya dulu aku juga kena ortoreksia, jadi sebenarnya kena dua sekaligus gitu. Karena itu yang parahnya tuh di situ gitu. Gara-gara kan biasa kan kalau misalnya kita pemula terus kita banyak nonton channel diet YouTube gitu. Terus kalau kita nggak bisa cerna dengan bijak, jadinya kesannya kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini gitu. Padahal kan salah kan kayak gitu thinkingnya gitu. Iya, benar. Ini sebenarnya bukan level expertise saya ya, karena ini sebenarnya sudah ke arah spesialis kedokteran jiwa. Eating disorder ini sebenarnya ada beberapa macam. Yang sering terkena itu biasanya masalah ortoreksia ini, orthorexic thinking juga. Jadi kita mengkotak-kotakkan makanan ke makanan yang istilahnya clean, yang kalorinya rendah, yang sehat, dan makanan-makanan yang kotor, yang jelek, yang nggak sehat. Nah, itu ada seperti itu. Terus yang dialami oleh Natalie, binge eating itu adalah semacam penyakit kejiwaan juga yang membuat orang-orangnya itu istilahnya pasien-pasiennya itu makan berlebihan dalam satu waktu. Baru setelah makan itu biasanya ya ada perasaan bersalah juga terhadap diri sendiri dan seterusnya. Beda lagi kalau misalnya ada kayak yang bulimia, anoreksia dan seterusnya. Beda-beda lagi. Ini sebenarnya banyak banget teman-teman yang nanyain masalah ini. Terutama yang lebih sering ketemu sih yang ortoreksia ya. Dan sampai sekarang Natalie setelah sudah mendapatkan episode binge eating itu, terus cara melewatinya gimana pada saat itu? Aku kan terapi, terus dikasih tahu kayak aku disuruh bikin catatan, kayak coba nyatet makanan apa aja yang udah dimakan gitu. Terus kalau aku personally aku ngerasa yang ngebantu banget itu aku nontonin kan banyak tuh kayak terapis yang punya YouTube channel kan. Terus aku nontonin, aku cari kayak how to handle binge eating disorder gitu. Terus yang paling ngaruh itu sebenarnya waktu. Kayak ada satu waktu itu nanti bakal turun sendiri gitu loh. Jadi kayak kadang tuh kita juga mesti let go, kayak ya udahlah, kayak mesti terima itu bagian dari proses juga gitu. Soalnya kalau misalnya percuma juga buat apa kita kayak nge-rush, nanti malah makin parah, semakin kita merasa bersalah, jadi itu semakin parah gitu kan. Menerima keadaannya bahwa ya memang kita harus merespek proses, merespek waktu juga, bahwa ya maksudnya perjalanan penyakit ini perlahan-lahan akan kita sembuhkan, tapi istilahnya harus secara bertahap gitu maksudnya. Iya benar-benar. Iya kayak gitu. Oke. Natalie berarti kan sebelum ini kan ceritanya bahwa berobatnya ke psikiatris ya, ke dokter spesialis kesehatan jiwa juga ya? Enggak sih, ke psikolog. Waktu itu cuma dia tanya ke aku kayak, coba dari awal kamu ingat dulu kenapa kamu diet dari awal. Terus kayak lebih ke nyadarin ke aku kenapa aku ngelakuin itu pas di awal. Terus apa yang bikin itu jadi nggak sehat. Kayak lebih ke buat aku jadi sadar gitu loh, kayak oh iya ini salah, yang ini benar, yang ini salah. Aku harusnya nggak ngelakuin ini gitu. Kayak gitu sih. Terus dia bantu juga bikin kayak makanan, terus kayak suruh aku ngelis, coba kamu ingat makanan yang dari dulu kamu nggak kasih kamu makanan apa aja. Terus aku tulis kan. Terus kayak lebih juga jangan ngekotak-kotakin itu jadi makanan untuk kayak cheating gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, itu kayak kalau lu mau makan aja gitu, asal jangan berlebihan, kayak waktu lu udah satisfied ya udah gitu. Memperbaiki hubungan kita dengan makanan, memperbaiki hubungan dengan ya semuanya itu ya berarti. Dari Natalie sendiri perlu waktu berapa lama untuk melewati itu semua? Aku jujur aku punya termasuk cepat sih prosesnya. Aku berhasil sembuh itu cuman
1,5 sampai 2 bulan terus udah langsung normal lagi biasa. Oh ya udah, aku udah experience weight gain. Waktu itu aku naik sampai 63 kilo kan. Okay. Terus oh ya udah, ini akibat dari binge eatingnya. Aku juga belajar untuk sayang sama diri aku gitu loh. Yang bisa trigger kita untuk punya orthorexic thinking sama akhirnya jadi binge eating itu adalah kalau misalnya kita itu nggak sadar sama apa yang kita punya. Dulu aku udah kayak 52-53 kilo, aku tetap anggap diri aku gendut. Harus kursin lagi gitu. Kita harus sadar apa yang kita punya dulu gitu, terus bersyukur sama itu. Dan itu juga bisa bantu untuk combat orthorexia sama eating disorder sih kalau menurut aku kayak gitu. Pola makannya sekarang seperti apa? Menghitung kalori kah atau masih intermittent fasting atau gimana? Aku untuk sekarang, jadi aku kan udah terbalik ya ibaratnya hidupnya gitu. Iya. Jadi aku tuh makan sekitar 4 kali lah. Jadi aku personally jadi nggak suka banget aplikasi kalori kayak gitu, karena akhirnya jadi obsesif. Nanti akhirnya obsesif. Personally aku sebenarnya ini aja sih, kayak misalnya nih kalian lagi diet, terus kalian pengen sesuatu. Kalau menurut aku langsung aja kasih yang makan langsung yang paling enak. Jadi langsung satisfied.